Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, hari ini adalah agenda pembacaan replik dari jaksa penuntut umum yang akan menjawab terkait dengan pledoi terdakwa dan penasihat hukumnya minggu lalu. Teman-teman, pledoi di sini adalah sebagai bantahan atas dakwaan jaksa sebelumnya dengan tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Ini dibantah oleh terdakwa dengan pledoinya yang kemarin berapi-api justru memperlihatkan watak karakter asli dari terdakwa, yaitu merendahkan harkat dan martabat orang lain, harkat dan martabat jaksa di depan persidangan. Jadi teman-teman, kemarin itu adalah ajang terdakwa membuktikan bahwa dirinya tidak bisa menghargai jaksa. Dan yakin hakim pun pasti akan menilai. Ini bukti bahwa terdakwa masih saja melakukan bullying, melakukan body shaming terhadap jaksa. Betul kan? Ada menyebut jaksa yang gendut, ada menyebut jaksa tidak menggunakan otaknya dalam berpikir. Itulah yang dimaksud dengan bullying. Dan ini dilakukan di depan majelis hakim. Lalu, apakah hakim diam saja? Tentu saja tidak. Hakim akan melakukan penilaian terhadap apa yang sedang dilakukan oleh atau terhadap apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Teman-teman, kali ini adalah agenda dari jaksa penuntut umum untuk membacakan replik. Replik adalah tanggapan atau jawaban atas pledoi yang diajukan oleh penasihat hukumnya, oleh terdakwa, yang dibacakan di depan majelis hakim. Teman-teman sudah bisa menilai bagaimana isi daripada pledoi yang disampaikan langsung di majelis hakim ketika itu, dan sepertinya bukan pembelaan, tetapi justru pembulian. Itulah yang terjadi. Apakah itu fakta atau tidak? Yang jelas adalah terdakwa menyampaikan pledoinya di depan majelis hakim, yang isi pledoinya nampaknya tidak selazim pledoi-pledoi yang lain. Ini banyak mendapatkan sorotan dari para ahli hukum oleh para praktisi hukum. Demikian juga oleh netizen yang cerdas menilai itu, memberikan sorotan dari positif dan negatif, banyak yang negatif karena sejatinya pledoi adalah pembelaan
atau menyangkal dakwaan jaksa, tetapi nampaknya penuh emosi. Terdakwa menyampaikan justru bias, ya, berbeda dari biasanya. Itulah faktanya. Dan dari apa yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum menjawab atas pledoi yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa, saya meyakini bahwa jaksa penuntut umum akan tetap mempertahankan tuntutannya, yang mana kemarin sidang sebelumnya jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa menuntut terdakwa dengan hukuman 11 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Dengan alasan-alasan bahwa yang memberatkan adalah terdakwa tidak berlaku sopan dalam persidangan. Terdakwa tidak dengan jujur menjawab. Terdakwa, ya saya katakan nih, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Kemudian terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Kemudian terdakwa menyebabkan kegaduhan di masyarakat secara nasional. Terdakwa tidak bersikap, tidak bersikap memberikan penghormatan terhadap pengadilan dan sebagainya. Banyak saya lupa, ya, intinya itulah semua yang memberatkan. Namun ya jangan lupa masih ada yang meringankan, yaitu terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga. Itu yang meringankan. Nah teman-teman, dengan adanya pledoi nanti ini, dengan adanya replik ini, ya, menanggapi pledoi daripada terdakwa, saya melihat jaksa penuntut umum akan mempertahankan tuntutannya. Dia masih tetap tuntutan 11 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Itu keyakinan saya, ya. Dan tentu saja JPU juga akan memberikan tanggapan-tanggapan terhadap, ya, pledoi kemarin yang dibacakan oleh penasihat hukumnya, ya, begitu banyak, ya. Ada kesepakatan, ada kasus perdata, ada terkait dengan pasal 55, semua akan dijawab, ya. Semuanya akan dijawab. Nah, teman-teman, ada yang menarik tuh, ada yang menarik. Terkait dengan alat bukti atau barang bukti lah, ya. Katanya, kata sang penasihat hukum, ya, mungkin teman-teman juga dengar, ya. Penasihat hukum mengatakan bahwa bukti yang diajukan dalam persidangan ini nampaknya tidak sesuai prosedur, katanya, sehingga keabsahannya tidak bisa atau tidak bernilai dalam pembuktian, katanya. Dan karena tidak punya nilai dalam pembuktian, katanya nih, maka barang bukti tersebut dinyatakan tidak sah, katanya. Namun justru terbalik pernyataan itu. Ketika melakukan gugatan perdata dengan perbuatan melawan hukum, justru meminta kepada majelis hakim sama, bahwa berharap, bahwa memohon agar kiranya bukti chat itu disahkan sebagai sebuah
kesepakatan, sebagai sebuah perjanjian. Yang di kasus pidana dia menolak sebagai bukti, ya kan? Justru di kasus perdatanya memohon agar itu disahkan sebagai bukti. Ya, ini semua teman-teman ya, ini semua menurut pendapat saya karena faktor kebingungan. Ya, kebingungan mau membela seperti apa. Ya, sehingga inilah yang terjadi. Yang di sini katanya menolak, yang di sini memohon. Bingung kan? Ya bingung jelas. Ini namanya kebingungan. Oke teman-teman, kita akan menyaksikan replik dari jaksa penuntut umum. Kalau saya sih, jaksa akan tetap bertahan atas tuntutannya. Bagaimana dengan Anda? Ataukah sependapat dengan saya? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang telah sabar mengikuti proses hukum ini sehingga bisa merubah pasal yang ada di dalam surat dakwaan. Yang awalnya pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Namun dalam persidangan ini dirubah jaksa penuntut umum menjadi pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 5A 10 huruf A. Bapak Hakim yang mulia, kalau saya melihat tindakan jaksa yang merubah-rubah isi pasal dalam surat dakwaan, maka artinya terdapat pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 huruf A seperti termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Sehingga secara hukum perkara ini sangatlah dipaksakan untuk disidangkan. Terlebih lagi dalam semua BAP para saksi dan ahli diperiksa terkait dengan pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum karena telah merubah isi tuntutannya yang awalnya dalam surat dakwaan disebut alat ancaman yang saya gunakan untuk mengancam Reza Gladys adalah karena saya akan speak up di media sosial tentang glowing booster cell. Tapi sekarang dalam tuntutan dirubah bahwa alat ancaman yang saya gunakan kepada Reza Gladys karena saya memiliki bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya. Kasus ini semakin menjadi menarik perhatian publik masyarakat karena jaksa penuntut umum berkali-kali melakukan perubahan, baik itu merubah surat dakwaan, merubah fakta-fakta persidangan, dan merubah isi tuntutannya sesuka hatinya. Dalam perkara ini, bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya tidak pernah ada di dalam persidangan. Justru yang menghadirkan nota pembelian glowing booster cell adalah saya sendiri di muka persidangan. Dan itu tanggalnya tertulis jelas tidak diburamkan. Artinya apa yang dituduhkan jaksa kepada saya semua tidak terbukti. Akan tetapi hanya halusinasi dari jaksa sendiri. Karena jaksa sudah kebingungan mencari alat apa yang saya pakai mengancam tidak pernah terbukti di persidangan. Sehingga jaksa merubahnya menjadi bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya. Kalaupun itu benar bukti nota pembelian glowing booster cell diburamkan seperti yang jaksa simpulkan, maka pertanyaannya, siapa yang buremin? Sementara saya mendapatkan itu dari saksi Yosi yang di muka persidangan ini telah memberikan keterangan yang jelas dan tegas bahwa foto nota pembelian glowing booster cell itu saksi Yosi yang kirimkan ke saya. Artinya bukan saya pelakunya karena foto gambar tersebut merupakan foto gambar yang saya teruskan ke Mai lalu Mai teruskan ke Reza. Itu pun saya tidak mengetahui kalau diteruskan ke Reza. Jaksa penuntut umum sudah kehabisan akal. Jaksa tidak menggunakan otaknya untuk berpikir.
Apabila produk glowing booster cell tersebut tidak dijual lagi sejak awal tahun 2024 oleh Reza Gladys seperti yang disebutkan jaksa dalam surat tuntutannya, maka logikanya kenapa Reza Gladys merasa ketakutan dengan postingan repostan yang saya lakukan pada bulan Oktober 2024? Kalau orang yang otaknya sehat semestinya jika produk glowing booster cell tidak dijual lagi sejak tahun 2024, Reza Gladys tidak perlu merasa takut. Karena hal itu tidak benar. Kenapa Reza Gladys merasa takut dengan sesuatu yang tidak benar dilakukannya? Bahwa dalam persidangan ini terungkap fakta-fakta glowing booster cell yang diperjualbelikan oleh Reza Gladys adalah milik orang lain, yaitu